Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, kita sungguh bersyukur bahwa hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di minggu pertama pada bulan Agustus 2020. Inilah anugerah dari Tuhan, perlindungan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita di tengah-tengah berbagai hal yang terjadi yang ditimpa oleh bangsa kita, tetapi oleh anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, diberikan kita kesempatan untuk beribadah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan kita tetap berdoa juga, masih ada jemaat-jemaat Tuhan yang ada beribadah di tempat masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Gereja Kemah Injil menetapkan bahwa bulan Agustus adalah bulan misi. Walaupun misi itu bukan hanya bulan Agustus saja, tetapi setiap saat. Sebagaimana ya tema yang ada di sini, yang tercantum di sini Bapak Ibu Saudara, mempercepat kedatangan Sang Raja. Inilah yang menjadi tema dalam bulan misi dari Gereja Kemah Injil Indonesia, mempercepat kedatangan Sang Raja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan 14. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ketiga, Bapak Ibu ayat yang keempat. Demikian kita bergantian sampai ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 kita akan bersama-sama membacakannya. Injil Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan 14. Saya akan mulai. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar berita perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada hari semuanya baru Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. dan banyak orang akan datang dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan dalam hari pertama kedurhakaan, maka kasih kebajikan banyak orang akan terjadi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 14 kita sama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya, puji Tuhan. Dalam ayat ini bahwa Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya, dan murid-murid mengajukan pertanyaan kepada Yesus tentang kesudahan alam dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dan Yesus menyatakan bahwa di akhir zaman, menjelang kesudahan alam, maka akan semakin banyak terjadi tanda-tanda, baik di bumi ini maupun di langit di atas. Akan semakin banyak kejadian-kejadian. Berarti Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat firman Tuhan ini, dan kemudian kita lihat dunia dalam masa kini, maka semakin banyak digenapi tanda-tanda itu. Walaupun belum itu kesudahannya, tetapi itu merupakan tanda-tanda bahwa kedatangan Yesus Sang Raja sudah semakin dekat. Tujuan ini disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti bahwa ternyata apa yang terjadi ini sudah diingatkan dalam Alkitab.
supaya Bapak Ibu jangan cemas dan khawatir bahwa ternyata itu adalah tanda-tanda di akhir zaman ini. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan semakin melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita selagi Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini mempercepat kedatangan Sang Raja. Mempercepat kedatangan Sang Raja. Tentu Sang Raja yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Juru Selamat dalam menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beritakanlah kebenaran Kristus ketika menghadapi para penyesat. Karena ternyata salah satu tanda di mana hari kedatangan Yesus semakin dekat, pengajar-pengajar sesat semakin banyak. Pengajar-pengajar yang menyampaikan pengajaran yang tidak berdasar Alkitab semakin banyak. Banyak yang mengajarkan tentang hal yang membuat orang menjadi ragu, menjadi bimbang. Dan itu sudah dituliskan dalam Alkitab bahwa menjelang kedatangan Yesus akan semakin banyak pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Nah, dan kalau kita perhatikan di dalam ayat 4, 5, dan 11 dikatakan seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan ini sudah semakin nyata, semakin banyak pengajar-pengajar sesat, semakin banyak nabi-nabi palsu. Bahkan akan ada yang berkata bahwa dia adalah Mesias. Dan kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, maka akan ada banyak orang yang tersesat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, Roh Kudus pasti menolong kita untuk kita bisa mengerti, memahami bahwa sesungguhnya pengajaran firman Tuhan dalam Alkitab adalah kebenaran yang hakiki. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah berbagai tanda-tanda yang terjadi, yaitu semakin banyaknya pengajar sesat, justru disitulah kita juga Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan kebenaran Kristus. Karena Kristus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah kebenaran. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak berubah dahulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang kita pegang, yang kita pedomani Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan ini. Nah, mari kita lihat. Beritakanlah kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus yang pertama kita lihat di sana dalam Yohanes 14 ayat 6. Jawab Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Pengajar-pengajar sesat mengatakan bahwa bukan hanya Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Ada banyak cara jalan untuk bisa masuk ke surga. Dan banyak orang berkata dengan istilah yang dipakai, sebagaimana dikatakan bahwa ada banyak jalan menuju Roma. Dan itu mulai dikaitkan bahwa ada banyak jalan untuk bisa ke surga. Dan ketika kita mendengar pengajaran itu, itulah pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan sudah dikatakan bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah firman Tuhan. Pengajaran di akhir zaman akan semakin banyak yang berkata bahwa jalan keselamatan dan kebenaran bukan hanya Yesus. Itu akan semakin banyak. Dengan berbagai macam logika, filsafat yang diberikan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam menanti kedatangan Sang Raja, jangan sampai tersesat. Hanya Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah yang datang dari surga. Tidak ada seorang pun yang datang dari surga selain dari Yesus Kristus, yang dimana Dia adalah Allah yang telah jadi manusia. Dialah kebenaran itu Bapak Ibu Saudara.
Dialah yang memberikan hidup kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Itu perlu kita beritakan di dalam menghadapi pengajaran-pengajaran Islam. Yang kedua, dalam Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Pengajaran-pengajaran sesat akan semakin muncul berkata, ada yang berkata bahwa Yesus tidak mati, tetapi digantikan oleh yang lain. Ada pengajaran yang berkata, Yesus memang mati, tetapi dia tidak bangkit. Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang benar, Yesus benar-benar mati, dikubur, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan naik ke surga, dan akan datang kembali. Dan itu pasti digenapi, karena itu adalah kebenaran. Sehingga dikatakan bahwa Yesus adalah hidup, dia adalah kebangkitan. Sehingga barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa kita bersyukur bahwa Yesus adalah hidup dan kebangkitan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengajaran firman Tuhan ini kita pegang teguh dalam menjalani kehidupan ini. Yang ketiga, yang kita beritakan tentang kebenaran Yesus dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Itulah sebabnya Yesus disebut juru selamat. Dan ini sudah sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada jemaat Tuhan di sini. Mengapa Yesus disebut juru selamat? Karena hanya Dialah yang mau dan sanggup menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Hanya Dia yang mau, hanya Dia yang sanggup untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Tidak ada yang lain. Makanya Yesus disebut juru selamat. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Yesus Kristus. Itu berpegang teguh Bapak Ibu Saudara. Banyak orang berkata, oh kita akan banyak bisa selamat kok karena perbuatan kita bisa selamat oleh karena ini, oleh karena itu. Bapak Ibu Saudara, kita selamat oleh karena kita percaya kepada Yesus sang juru selamat. Kita sudah tahu dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita memperoleh keselamatan oleh karena kita percaya kepada juru selamat. Dan ada di situ kepastian keselamatan. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Tetapi Yesus yang memberikan kita keselamatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Itu penting kita beritakan. Karena di akhir zaman ini, selain penyatuan mata uang, penyatuan dan lain sebagainya, mau dicoba juga penyatuan dalam hal agama. Ya, mau disatukan apa semua dengan mengambil hanya pengajaran-pengajaran tentang kebaikan-kebaikan. Padahal tidak boleh. Kalau kita lihat dalam Alkitab, bukan masalah hal kebaikan-kebaikan saja. Yang paling inti dalam kita mengikut Tuhan adalah kepastian keselamatan. Dan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh iman kepada Yesus, maka kita menunjukkan perubahan terjadi dalam hidup kita. Di mana kita berbuat baik, di mana kita berbuat kebenaran, sebagaimana Yesus juru selamat yang kita teladani. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Yesus yang memperoleh keselamatan, dia menunjukkan dari perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sungguh percaya kepada Yesus, di mana dia mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Kalau ada orang Kristen, orang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi hidupnya tidak mencerminkan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, dipertanyakan kepercayaannya kepada Yesus. Karena kalau orang yang sudah percaya kepada Yesus, dari hari ke hari terus ada perubahan dalam hidupnya, mengikuti teladan-teladan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kemudian dalam Markus pasal 14 ayat 62, apa dikatakan di sana? Dalam Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah
awan-awan di langit. Ini artinya Bapak Ibu Saudara bahwa dalam kita memberitakan kebenaran Kristus, bahwa Yesus benar-benar akan datang kembali dengan kemuliaannya. Jadi kita sangat bersyukur bahwa Yesus yang kita percaya, Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, Dia adalah kebangkitan, dan Dia juga pasti akan datang sebagaimana di dalam firman Tuhan ini. Pertanyaannya, sudahkah kita memberitakan Injil Kristus yang memberikan kita kepastian keselamatan? Ini menjadi tugas tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara. Ya, beritakan kepada anak kita, kepada menantu kita, pembantu kita, atau kepada siapapun yang sudah memiliki, oleh karena kita percaya kepada Yesus Juru Selamat yang memberikan kita kepastian keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Selain kita memberitakan kebenaran Kristus, apalagi dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat, maka yang kita lakukan dalam mempercepat kedatangan Sang Raja adalah memberitakan pengharapan di dalam Kristus ketika dihimpit oleh berbagai penderitaan. Dalam Injil Matius tadi, dalam ayat yang ke-10 dan 14 dari Injil Matius pasal 24, dikatakan demikian, ayat 6 sampai 10. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman akhir. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah berbagai tantangan persoalan yang terjadi, maka kita memberitakan pengharapan ada dalam Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan, karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang sanggup memberikan keajaiban-keajaiban pertolongan kepada kita semua. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca dalam Alkitab, begitu banyak Yesus memberikan pertolongan. Ketika orang sudah merasa tidak ada harapan, tetapi Yesus memberikan harapan. Tuhan memberikan jawaban, menolong mereka. Apakah mereka yang sakit, apakah mereka yang menderita, dan berbagai macam tantangan persoalan yang dialami. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus benar-benar memberikan kepada mereka apa yang mereka harapkan. Masih ingat khotbah minggu lalu Bapak Ibu Saudara, ketika Bartimeus berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seruan itu menunjukkan pengharapannya. Dan Yesus peduli kepada Bartimeus. Yesus memperhatikan Bartimeus, dan Yesus berkata, apa yang engkau kehendaki untuk aku lakukan kepadamu? Dan Bartimeus berkata, Rabuni, aku mau melihat. Jadilah sesuai dengan imanmu. Dan dia bisa melihat seketika itu dan memuliakan Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Yesus. Karena Yesus, Dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, semakin banyak tantangan, semakin banyak persoalan. Tidak bisa kita berharap kepada kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa berharap kepada orang lain. Kita tidak bisa berharap kepada harta yang kita miliki Bapak Ibu Saudara. Itu tidak mampu untuk memberikan pertolongan bagi kita dalam menghadapi semua tantangan kesulitan ini. Kecuali hanya berharap, berserah, berseru kepada Tuhan Yesus. Dan yakin Bapak Ibu Saudara, Dia mendengar dan menjawab dan menolong kita. Dia tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada kita. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diizinkan mengalami tantangan persoalan, Dia mau supaya kita memandang kepadanya, berseru kepadanya, berserah kepadanya. Dan kita melihat betapa ajaib Yesus yang kita percaya, yang sudah rela mati bagi kita di kayu salib. Dia bukan hanya memberikan keselamatan kepada kita, tetapi Dia juga memelihara sepanjang perjalanan kehidupan kita. Menjelang kedatangan Sang Raja, tanda-tanda dikatakan semakin ada banyak tantangan persoalan pergumulan. Seperti masa sekarang juga Bapak Ibu Saudara, sudah kita lihat mulai tantangan persoalan pergumulan itu.
khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak-dampaknya. Kepada siapa kita berharap? Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kepada Yesus kita berseru, mohon pertolongannya, perlindungannya, penyertaannya kepada kita. Kemudian ada tantangan persoalan pergumulan lain yang Bapak Ibu alami, berseru datang kepada Yesus. Dalam Yesus ada pengharapan kita. Ini yang sangat penting kita beritakan dalam menjelang hari kedatangan Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Karena di tanda-tanda akhir zaman semakin banyak terjadi. Deru perang, kelaparan, penyakit sampar, gempa bumi, dan berbagai macam hal. Dan itu Bapak Ibu Saudara diingatkan, ketika kamu melihat itu semuanya, jangan kamu gelisah, jangan kamu takut. Tetapi jujur Bapak Ibu Saudara, sering sekali kita gelisah dan takut dalam kemanusiaan kita, dengan melihat situasi yang terjadi, dengan mendengarkan berita-berita yang begitu menakutkan, kita juga ada rasa gelisah. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ternyata semua apa yang terjadi sekarang ini sudah dituliskan dan diingatkan kepada kita, waspada. Kalau menghadapi pengantar sesat, waspada. Kalau ketika menghadapi adanya gempa bumi, kelaparan, dan berbagai tantangan, dikatakan jangan gelisah hatimu. Bapak Ibu Saudara tidak gelisah kalau berpengharapan kepada Yesus. Kalau tidak berpengharapan kepada Yesus, akan banyak terjerumus dalam kegelisahan dan keputusasaan, sehingga semakin tak berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan ini. Apakah engkau remaja dan pemuda? Apakah kita sebagai orang tua mengalami tantangan pergumulan masing-masing? Tetapi jawabannya Bapak Ibu Saudara, tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu pun sudah banyak juga mengalami pertolongan Tuhan. Ketika Bapak Ibu berdoa dan berharap kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawabnya. Puji Tuhan, haleluya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita. Apalagi di masa-masa sulit yang sudah kita lalui. Itu memberikan kita semangat, dorongan, motivasi dalam menghadapi tantangan pada zaman sekarang ataupun yang akan datang. Tetap berpengharapan kepada Yesus. Hanya orang yang menaruh pengharapan kepada Yesuslah yang tidak dipenuhi, dikuasai oleh kegelisahan, tetapi justru melimpah dengan ucapan syukur. Loh, kok bisa mengucap syukur sementara banyak tantangan? Karena menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan. Tuhan pasti menolong kita. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mempercepat kedatangan Sang Raja, kita juga harus memberitakan pengharapan yang ada di dalam Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ada tetangga-tetangga kita yang mulai mengadu sama kita, kemudian mengeluh, aduh Pak, ini anak saya gimana, ini begini, persoalan pergumulan begitu berat. Itu kesempatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menyampaikan kepada mereka bahwa ada yang peduli kepada mereka, menaruh pengharapan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sampaikan, Roh Kudus pasti menolong kita, dan kita doakan mereka, dan mereka juga mengalami betapa ajaib Tuhan Yesus memberikan jawaban, memberikan pertolongan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan dalam 1 Timotius pasal 4, 1 Timotius pasal 4, apa dikatakan di sana di dalam 1 Timotius pasal 4? 1 Timotius pasal 4 1 Timotius pasal 4 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kita ini Bapak Ibu Saudara adalah orang yang percaya kepada Yesus, dan terutama kepada kita dikatakan untuk menaruh pengharapan kita kepada juru selamat. Dan selain itu menguatkan iman kita, maka itu juga kita beritakan, kita sampaikan bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus juru selamat. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 dikatakan demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan itu Dia berjanji memberikan kita pertolongan, dan kita berharap kepadanya. Kita berpegang teguh, dikatakan di sana, kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, yaitu Allah juru selamat kita, Dia yang menjanjikannya setia. Dia setia, Dia menolong kita.
Dia memelihara kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Roma pasal 15 ayat 4, apa dikatakan di sana? Dalam Roma pasal 15, Roma pasal 15 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Mari kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Ada di layar, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Wah, haleluya, puji Tuhan. Tetap berpegang teguh pengharapan kita kepada Yesus dalam ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Firman Tuhan ini menghibur kita. Firman Tuhan ini menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya apalagi di akhir zaman ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semakin mencintai firman Tuhan, semakin merindukan firman Tuhan, karena ini yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita tuntunan, yang memberikan kita penghiburan. Firman Tuhan ini, makanya ditulis ini untuk kita pelajari, Bapak Ibu Saudara, memberikan kita kemampuan, memberikan kita kemenangan dalam menghadapi berbagai kesulitan yang terjadi pada akhir zaman ini. Jadi firman Tuhan ini, makanya kita ada memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Ada di dalam bulletin kita kan. Dalam minggu ini, minggu lalu sama minggu ini, dari Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Bapak Ibu perkatakan firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu ya dan amin, bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita, yang melindungi kita, yang memberikan kita kekuatan, dan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Itu firman Tuhan, dan firman Tuhan ini ya dan amin. Makanya dikatakan di sana, kita dihibur, kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu memberitakan pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus, ya, kepada siapa yang gelisah, yang mengalami tantangan pergumulan gitu, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara harus memiliki pengharapan itu dulu, teguh gitu. Jangan sampai Bapak Ibu juga dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan. Mau bagaimana menceritakan pengharapan dalam Yesus kepada orang lain kalau kita aja juga takut, khawatir, cemas, gelisah, gak bisa tidur, kurang nafsu makan karena pikirin corona, pikirin macam-macam. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Firman Tuhan ini mempengaruhi perasaan kita, tindakan-tindakan kita. Itu Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa aman dalam melangkah. Memang ada banyak tantangan yang membuat gelisah, cemas, tapi Bapak Ibu Saudara tidak boleh terjatuh di situ dalam kegelisahan itu. Tidak boleh. Bapak Ibu Saudara justru bangkit, dan bahkan Tuhan pakai sebagai pemberita bahwa dalam Yesus ada pengharapan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin, ya. Ada yang di antara Bapak Ibu yang hadir di sini karena pikirin corona, kemudian sudah dikirim di WA data-data kena virus corona di Bima sini. Ayo, mau tidur juga sudah gelisah. Aduh, saya mau ke pasar besok bagaimana? Aduh ini, saya mau ke ini supermarket, aduh bagaimana? Kepikir terus. Ya memang secara manusia Bapak Ibu ada gelisah, takut, tetapi tidak boleh berkelebihan di situ. Ya, tidak boleh. Bapak Ibu harus bertindak dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, memang ikuti protokol kesehatan yang bisa kita lakukan semampu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi di atas daripada itu iman kita, ya, di atas daripada imun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Iya. Iman itu harus di atas daripada imun. Kan sering kalau kita lihat, dengarkan dokter-dokter, ahli-ahli katakan untuk bisa menghadapi corona ini harus kuat imunnya. Ya, bagaimana supaya kuat imunnya? Harus istirahat yang cukup, makan yang ya bergizi apa semua, ya kan? Kemudian berolahraga dan lain sebagainya supaya imunnya kuat. Sekarang di atas imun itu adalah iman. Bagaimana supaya iman kita kuat, Bapak Ibu Saudara? Memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, memiliki persekutuan dengan saudara seiman. Walaupun mungkin tidak bisa kita rapat-rapat, duduk seperti dulu, bisa kumpul-kumpul, tapi melalui WA kita kirim firman Tuhan, ya renungan apa semua. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, supaya iman kita semakin kuat.
Iman kuat, puji Tuhan. Tantangan ada, tetapi kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya berharap jangan sampai di antara Bapak Ibu karena sudah kepikiran dengan berbagai virus ini akhirnya Bapak Ibu kurang tidur. Jangan Bapak Ibu Saudara. Serahkan dalam doa hidup kita dan tidurlah dengan damai, dan Tuhan memberikan kita tidur yang berkualitas sehingga kita bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Sedemikian itu Bapak Ibu Saudara. Tapi Pak Pendeta, saya tidak bisa tidur bukan karena pikirin corona Pak Pendeta. Oh, tapi kenapa? Pegal-pegal Pak Pendeta. Kenapa ibu pegal-pegal kakinya apa semua? Kemarin naik gunung katanya. Ya seperti gue kan kemarin kan ada pergi naik gunung ya ke Pulau Galapa sana. Wah lumayan tantangannya itu. Wow, yang biasanya di toko kemudian di sini tiba-tiba harus mendaki bukit gitu kan. Nah itu lumayan capek itu. Jadi ketika pulang, ya bisa saja mungkin agak susah tidur gitu, pegal-pegal. Bukan karena takut corona Pak Pendeta, saya akhirnya kurang tidur, tapi butuh diurut oleh suami. Itu contohnya. Bagaimana Pak Samuel? Ya, ya kan? Nah diurut gitu kan, dikasih sampai kaki 3 atau apa gitu ya. Akhirnya diurut. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi mungkin juga karena kecapean Bapak Ibu agak sulit tidur ya. Ada caranya apa itu, tapi jangan sampai Bapak Ibu susah tidur karena pikirin corona. Jangan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin ya. Nah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur bahwa ada pengharapan dalam Yesus. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, selain kita memberitakan kebenaran Kristus dan pengharapan dalam Yesus, maka yang ketiga kita memberitakan kasih Kristus. Dalam ayat yang ke-10 sampai 14 dari Injil Matius tadi dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasal 24 ayat 10 sampai 14. Dan banyak orang murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Di akhir zaman ini menjelang kedatangan Yesus Sang Raja, ada banyak orang kasihnya semakin dingin. Kasihnya semakin dingin. Kasih suami kepada istri semakin dingin, kasih istri kepada suami semakin dingin, kasih orang tua kepada anak semakin dingin, kasih anak kepada orang tua semakin dingin. Kemudian juga tetangga semakin dingin, karyawan dengan apa semakin dingin, apa semua. Ini dari sana, karena mulai hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan di sini, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun kasih kebanyakan orang semakin dingin, tetapi kita Bapak Ibu Saudara, kasih itu semakin melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Apa buktinya kita melimpah dengan kasih? Bapak Ibu Saudara saling mendoakan. Ya, saya doakan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu doakan saya. Itu artinya kita saling mengasihi. Banyak orang sudah tidak peduli, tidak mendoakan dirinya, tidak mendoakan orang lain. Tetapi kalau kita mendoakan diri kita doakan juga orang lain. Itu salah satu contoh. Kasih itu ada dalam hidup kita. Kita masih peduli. Makanya kita ada doa syafaat yang bukan hanya berdoa kepada diri kita atau keluarga kita, tapi berdoa kepada banyak orang, bagi bangsa bahkan negara kita. Karena kita mengasihi. Begitu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Belum lagi sedang kita mendoakan, saling tolong menolong, memberikan nasihat, memberikan hal yang saling membangun untuk kita semakin maju. Itu bukti kasih kita. Jadi sebagai orang yang percaya dalam menyambut kedatangan Yesus Sang Raja, maka kasih kita itu semakin berlimpah-limpah. Tetapi dunia dan banyak orang kasihnya akan semakin dingin. Sehingga ada kebencian, ada pembunuhan dan lain sebagainya. Di akhir zaman ini akan semakin banyak terjadi hal yang demikian. Orang tua kepada anak, anak terhadap orang tua, tidak ada lagi kasih. Itu tanda-tanda akhir zaman. Tetapi itu belum kesudahannya. Tapi kepada kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, supaya kasih dari Yesus terus melimpah dalam hidup kita. Dan dari hidup kita itu, kasih Yesus terus mengalir kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga mereka pun terhibur, dikuatkan, dan Tuhan dipermuliakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 7. Apa dikatakan di dalam Efesus pasal 2
ayat yang ke-7. Efesus pasal 2 ayat yang ke-7. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hendaklah di dalam kita menanti kedatangan Yesus Sang Raja, kasih itu semakin melimpah-limpah dalam kehidupan kita sekalian, sebagaimana kita telah menerima kelimpahan kasih Tuhan kepada kita. Nanti kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, bukti kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita, di mana Dia rela berkorban untuk kita, menyelamatkan kita, mengampuni kita, memberikan kita kepastian keselamatan. Oleh karena pengorbanannya, bukti kasih-Nya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkan pelanggaran kita, bahkan jauh ke dalam tudir laut dilemparkan semua kesalahan kita. Bukankah itu berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita? Sehingga Bapak Ibu Saudara pun Tuhan mau supaya kita menjadi media penjabaran kasih Allah kepada semakin banyak orang mengalami kasih yang dari Tuhan. Dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dikatakan di sana, aku berdoa, Rasul Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Karena Rasul Paulus sudah mengalami akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia yang dulunya adalah seorang penganiaya, bahkan dia berkata di antara mereka semua, akulah yang paling berdosa. Tetapi oleh kasih Tuhan yang besar, aku telah diselamatkan, aku telah dipanggil. Betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Sehingga dia berkata, aku berdoa supaya kamu jemaat di Efesus juga memahami betapa besarnya kasih Allah yang kamu alami dalam hidup. Dan kepada kita pada saat ini diingatkan bahwa Allah itu betapa panjang, lebar, dan tinggi dalamnya kasih-Nya kepada kita. Jadi betapa kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan yang sedemikian ini menimpa dunia ini, kasih Tuhan begitu lebar panjang dalam untuk kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau Bapak Ibu bisa hadir saat ini karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan kepada kita, bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu Saudara, bukan, tapi karena kasih Allah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tadi pagi kita bisa bangun dan Roh Kudus tuntun Bapak Ibu datang ke sini. Kita datang beribadah, memuji menyembah Tuhan. Walaupun kadang-kala Bapak Ibu Saudara datang ke sini penuh dengan perjuangan, dengan melihat berita-berita. Waduh, bagaimana nanti di gereja kumpul apa semua. Tetapi saya yakin Bapak Ibu melangkah dengan iman datang ke tempat ini untuk kita datang berdoa, memuji menyembah Tuhan. Dan kita berdoa perlindungan Tuhan kepada kita semua. Kita pulang dari tempat ini juga membawa damai dan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Jadi kita sangat bersyukur kasih Tuhan kepada kita. Dan yang terakhir, kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 39. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 39. Roma pasal 8 ayat 35 sampai dengan 39. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Corona tidak bisa memisahkan kasih Allah dengan kita, karena Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tantangan, persoalan, pergumulan di dunia ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah, karena Allah, Dia yang telah mengasihi kita. Dan Dia sudah membuktikan betapa Dia mengasihi kita dengan Dia rela berkorban, memberikan nyawanya untuk kita sebagai bukti kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, beritakan akan berita Injil, kabar baik tentang kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari berikan dulu, karena kita jadi salah angkat, jadi hanya Bapak Ibu ini dulu ke kiri kanannya begini, dengan berkata kita dikasihi dengan kasih yang kekal. Iya, kita dikasihi dengan kasih yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempercepat kedatangan Sang Raja. Beritakanlah kebenaran Kristus di tengah-tengah banyaknya pengajaran-pengajaran sesat. Beritakanlah pengharapan di dalam Yesus dalam menghadapi berbagai tantangan, persoalan, pergumulan yang terjadi. Dan beritakanlah kasih Kristus, di mana kasih Kristus itu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Walaupun kasih kebanyakan orang semakin dikit, tetapi orang yang percaya kepada Yesus, kasih Kristus terus melimpah dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Ya, saya mengundang abahnya Pak Benyamin dan Ibu untuk melayani kita, membagikan perjamuan, dan kita menyanyikan pujian dari kemenangan iman. Nyawaku diberikan. Haleluya. Puji Tuhan.
Dan mari kita berdoa, dan Bapak Ibu Saudara juga berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur betapa besar kasih Tuhan kepada kami, di mana Yesus rela mati di kayu salib, menanggung segala dosa kami, pelanggaran dan kesalahan kami, dan memberikan kami pengampunan dan keselamatan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, bahkan oleh kuasa darah dan bilur-bilur Yesus memberikan kami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Yesus, di tangan kami ada roti dan air anggur, disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus, sehingga sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Betapa Tuhan mengasihi kami, dan kami bersyukur Engkau berbicara kepada kami, di mana mempercepat kedatangan Sang Raja. Kami memberitakan kebenaran Kristus, kami memberitakan pengharapan di dalam Kristus, dan juga memberitakan akan kasih Kristus yang begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan mari Roh Kudus tolong kami dalam menjalani kehidupan ini, dan juga dalam memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan.